Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Natal dan juga selamat Tahun Baru. Pertama-tama juga saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan kepercayaan yang diberikan kepada saya lewat tim pastoral yang ada di tempat ini dan seluruh koordinator yang ada. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dan juga saya hadir bersama dengan, tadi sudah sempat diperkenalkan, saya hadir bersama dengan putra-putri saya. Dan kalau Bapak Ibu bertanya di mana nyonyanya, istri saya sedang mendampingi papa mertua saya yang sedang sakit. Jadi saya membawa kedua anak saya saja ke sini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu mengawali tahun 2025 ini ada begitu banyak resolusi kehidupan yang kita buat di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kita mau selaraskan apa yang kita sudah putuskan, apa yang kita sudah buat memasuki tahun 2025 ini. Pada waktu beberapa hari yang lalu saya diberikan tema oleh Ibu Fani sebagai gembala di tempat ini. Bahwa temanya adalah Rise and Build. Jadi saya mempersiapkan salah satu bagian, yaitu bagian yang penting dan sangat perlu untuk kita bersama-sama mengerti, memahami dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, terima kasih. Ya, judul yang saya berikan pada pagi hari ini tentang Rise in the Lord. Apa itu Rise in the Lord? Saya mengambil salah satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Tentu ada begitu banyak bercerita tentang rise. Banyak hal yang tentu Tuhan sudah ajarkan dan tentu Tuhan juga sampaikan pesan-pesan yang kuat. Di dalam bagian-bagian kebenaran firman Tuhan, suara-suara Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan ingin mengangkat umatnya, mendorong umatnya atau meng-encourage umatnya agar sungguh-sungguh bangkit dari setiap keberadaannya. Tentu kalau berbicara tentang bangkit atau rise, berbicara tentu masa di mana Tuhan berbicara atas satu bangsa yang besar, satu bangsa yang Tuhan janjikan, suatu bangsa di mana Tuhan menaruhkan perjanjiannya dengan bangsa tersebut. Dan kita tahu bangsa ini, dari sanalah Tuhan membuat suatu komitmen, Tuhan membuat suatu covenant, Tuhan membuat suatu perjanjian yang sangat kuat tentang apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan kepada setiap saudara di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60. Ini saya ke sini atau ke sini? Atau dikontrol aja di depannya? Maaf terlalu cepat. Tolong dibantu saja dari belakangnya. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat ini seringkali digunakan, dipakai untuk menjelang-menjelang atau pemberitaan kenaikan kelahiran Yesus. Atau yang kita sebut dengan Natal. Dan pada waktu bulan Desember yang kemarin, ayat ini selalu juga digunakan untuk penyampaian penjelasan tentang akan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini. Nah, pada saat ini, pada pagi hari ini, kita ingin berbicara dari sisi yang lain, dari pengertian yang berbeda tentang hal ini, yaitu bangkit. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Dikatakan pada bagian ini adalah sebuah penglihatan Yesaya tentang sebuah harapan. Yesaya melihat, Yesaya mendapatkan penglihatan, ada sebuah pengharapan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak mudah.
bagi Yesaya pada masa itu. Yesaya mendapatkan penglihatan dan pengharapan pada saat itu di tengah-tengah situasi di mana seluruh umat Tuhan, yaitu orang Israel, di tengah-tengah kehidupan mereka yang tidak mudah. Saat itu umat Israel bukan di tengah-tengah kehidupan yang mudah. Mereka kehidupan yang penuh dengan sebuah tekanan, penuh dengan sebuah himpitan, penuh dengan sebuah kehidupan yang tidak mengenakan. Dan pada saat itu Yesaya mendapatkan pada bagian ini kita masuk di dalam penglihatan Yesaya terhadap pengharapan yang Tuhan jelaskan kepada Yesaya. Di dalam Yesaya pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-59 menjelaskan secara keseluruhan tentang keberadaan situasi, kondisi, apa yang dialami oleh bangsa Israel, apa yang mereka hidupi pada saat itu, apa yang telah mereka lakukan kepada Tuhan, dan apa yang mereka jalani di dalam Tuhan. Kalau saudara membaca dengan teliti, Yesaya pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-59, di sana dijelaskan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel secara menyeluruh di hadapan Tuhan, dan apa yang mereka alami dan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Kembali kepada Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Dikatakan bangkitlah. Kalau kita mendengar kata bangkitlah, tentu sebuah kata-kata yang rasa-rasanya sudah terbiasa kita dengar. Rasa-rasa kata-kata yang biasa-biasa saja. Seperti yang sudah kita dengar berkali-kali. Atau kalau kita dengar bersama-sama pemimpin pujian saudara mengarahkan saudara, membawa saudara, menuntun setiap kita semua. Mengatakan bangkitlah, serukanlah nama Yesus. Dan kalau kita mendengar kata bangkitlah, seberapa banyak dari kita mengerti dan memahami tentang hal ini. Padahal pada saat Yesaya mendapatkan suatu penglihatan, suatu pewahyuan dari Tuhan saat itu, ini penting sekali. Karena di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, keadaan yang tidak mudah, kesukaran demi kesukaran yang terjadi di hadapannya, dia mendapatkan hal ini. Dan pada waktu dia mendengar, dia mendapatkan apa yang Tuhan katakan lewat hidupnya, dikatakan bangkitlah. Ini sesuatu yang membakar dirinya, sesuatu yang mendorong hidupnya, sesuatu yang dapat merubah seluruh tantangan kehidupan yang ada pada saat itu. Bukan saja Yesaya yang hanya bisa mengalami perubahan di dalam kehidupannya sebagai umat Tuhan dan Nabi Yesaya pada masa itu, tetapi perubahan yang terjadi atas bangsa Israel pada umumnya. Nah, kalau kita mendengar kata seruan bangkitlah, ini adalah sebuah seruan menuntut setiap kita memiliki keberanian, saudara. Keberanian agar kita mengalami perubahan. Tidak semua orang mau berubah. Tidak semua orang. Saudara masih ingatkah suatu peristiwa di mana Tuhan Yesus mendapati ada seorang yang lumpuh. Dia katakan, maukah engkau sembuh? Coba pertanyaan seperti apakah itu? Maukah engkau sembuh? Bukankah tugas dan tanggung jawab atau panggilannya adalah, atau dia sebagai seorang Tuhan, tentu kalau dia melihat penderitaan, tentu dia akan menolong. Tetapi Tuhan Yesus pada masa itu berkata, maukah engkau sembuh? Itu berarti, itu mengisyaratkan bahwa tidak semua orang mau untuk berubah. Tidak semua orang mau hidupnya untuk mengalami perubahan. Dan yang dibutuhkan oleh gereja pada masa saat ini adalah sebuah perubahan. Terkhususnya gereja Tuhan yang ada di kota ini, yang disebut dengan gereja City Blessing. Jemaat Tuhan, keluarga yang ada di tempat ini. Maukah engkau mengalami perubahan? Memang tidak mudah untuk mengalami perubahan. Ngomong saja mudah, tetapi untuk menjalani, untuk mengalami proses, untuk menghadapi, itu bukanlah sebuah hal yang mudah.
Kita lanjutkan dahulu. Bangkitlah. Dikatakan sebuah perintah. Sebuah perintah. Kalau kata-kata bangkitlah, ada kata lanya, itu berarti menunjukkan ada sebuah perintah. Ada sebuah arahan khusus yang Tuhan sampaikan kepada Yesaya saat itu. Dan untuk semua bangsa Israel yang ada pada masa itu, sebuah perintah. Untuk apa? Untuk mereka melakukan. Untuk apa? Untuk mereka sungguh-sungguh mengerjakannya. Bukan saja diam, tetapi mengerjakan. Seperti itu. Saya ulang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Memang tidak mudah. Mendengar kata bangkitlah, setiap orang selalu menghadapi proses apa yang kita akan jalani, itu tidaklah mudah. Dengar saja gampang, simple. Tetapi menjalani itu perlu suatu usaha. Sebuah perintah. Karena dikatakan bangkitlah, berarti adalah sebuah perintah yang harus kita tanggapi dan yang harus kita respon kepada Tuhan dengan serius. Tetapi memang tidak mengesampingkan realita yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Semua kita punya masalah. Saudara dan saya punya masalah. Tetapi apakah masalah yang kita hadapi itu mengikatkan kita sehingga kita terasa berat, sehingga kita terasa sulit untuk mengangkat kaki kita, atau kita mungkin merasa berat untuk kita bangkit dari kehidupan kita, keterpurukan kita? Apakah itu yang sedang menyandra kehidupan kita? Memang masalah itu ada. Kalau masalah tidak ada, dia dijasa. Dalam kehidupan realita kita memang kita menghadapi masalah. Apapun itu masalahnya, tetapi biarlah itu tidak menyandra kehidupan kita untuk bangkit bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita, dan kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Bangkitlah, sebuah tantangan yang menantang. Oh, ini tidak mudah. Oh, memang ini tidak mudah. Tetapi ini dapat merubah, memberikan sebuah tantangan di dalam hidup saya. Kalau saya melakukan, maka saya tidak akan pernah sama lagi. Maksudnya adalah bukan saudara setelah bangkit, kemudian saudara jadi superhero. Kan? Maksud saya di sini adalah saudara tidak akan pernah sama lagi. Meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan lamamu, meninggalkan kehidupan-kehidupan lamamu, dan kau melihat ada sebuah yang ada dan disediakan untuk setiap kita semua. Kalau saudara berbicara tentang janji, janji itu disediakan untuk setiap orang-orang yang mau bangkit bersama dengan Tuhan. Dikatakan bangkitlah. Ini juga memberikan satu sinyal kepada setiap kita semua. Dorongan agar kita mau keluar dari sebuah keadaan yang biasa-biasa saja. Begitu-begitu saja. Rasanya kehidupan kekristenan kok ya gitu-gitu aja. Nah, kalau saudara mengerti arti kata bangkitlah pada waktu Yesaya mendapatkan suatu amanah ini, saudara akan mengerti bahwa Tuhan ingin agar setiap umat Tuhan yang dipimpin, agar setiap umat Tuhan yang tersandra pada saat itu mengalami kehidupan yang produktif. Tidak lagi biasa-biasa, tetapi produktif. Amin saudara. Saudara lihat saya kedinginan atau kelaparan ini? Coba bantu saya untuk saudara sama-sama mengerti. Ya. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang.
Saudara kalau baca ayat ini, dijelaskan tuh di bagian selanjutnya di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi setiap saudara. Luar biasa saudara. Berarti kita tidak lagi mengandalkan matahari atau bulan yang selama ini menjadi penerang di dalam kehidupan kita. Kalau pagi kita lihat matahari, kalau malam kita lihat bulan. Tetapi firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-19 dan 20 menjelaskan. Menolong kita mengerti pada bagian yang pertama, ayat yang pertama. Menjadi teranglah sebab terangmu datang. Memang ayat ini mengarahkan kepada kehadiran Yesus yang akan datang. Tetapi kalau kita menyimak dan merenungkan bagian ini kembali, menjelaskan juga kepada kita pada bagian selanjutnya, ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-19 dan 20. Dikatakan, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Saudara, ini bukan gerhana saudara. Tidak pernah terbenam. Dan bulan yang tidak surut. Dikatakan sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kamu. Ini luar biasa. Jadi ayat firman Tuhan itu harus dijawab dengan ayat firman Tuhan. Betul saudara? Amin. Kalau mengerti ayat firman Tuhan yang dimaksud Tuhan, lihat. Jadi jangan ngambil kesimpulan dari pemikiran sendiri. Tetapi lihat, ayat firman Tuhan harus dijawab dengan firman Tuhan. Ada ayat-ayat yang akan menjawab hal itu. Dan kalau kita mengerti bagian ini, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang. Menjelaskan di dalam bagian-bagian ayat selanjutnya. Nah, kita masuk Bapak Ibu. Kita melihat dulu masyarakat Israel dalam pembuangan di Babel. Betul? Ah, ini masih nyanyi. Masyarakat Israel dalam pembuangan. Karena pada masa itu di dalam Yesaya pasal yang ke-60 itu dikhususkan dalam keberadaan bangsa Israel yang sedang berada di dalam pembuangan. Atau dengan kata lain pengasingan, seperti itu. Ya. Jadi bangsa Israel kita tahu tidak kurang-kurang mereka berada di dalam pembuangan. 400 tahun mereka ada di dalam pembuangan. Itu berapa generasi? Saudara, bayangkan. Cukup lama sekali, saudara. 400 tahun lamanya. Coba kita menilik cerita kisah bagaimana bangsa Israel keluar bersama dengan Musa. Coba saudara bayangkan. Itu pun 400 tahun lamanya. 40 tahun mereka berjalan di dalam padang gurun. 40 tahun. Dan kita tahu mereka ada di pembuangan, bukan hanya pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel ini kenyang. Apa yang disebut dengan pembuangan saudara. Pernah dibuang di Babelonia. Pernah dibuang di Babel. Pernah dibuang di Persia. Jadi ini bangsa yang cukup kenyang saudara. Tersandra dengan keberadaan mereka. Nah kita belajar makna dari Yesaya pasal yang ke-60 ini. Supaya kita tidak lagi tersandra dengan keberadaan kita yang sia-sia. Tetapi kita benar-benar mendapatkan pengharapan yang hidup. Melihat cahaya kemenangan. Dan kita maju bersama dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita lihat. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Kalau bangsa Israel tersandra hidup di dalam pembuangan, hidup di dalam pengasingan, maka kita tidak boleh hidup di dalam pembuangan dan tidak boleh hidup dalam pengasingan. Sebab Yesus sudah menanggung segala kehidupan kita di atas kayu salib. Yesus sudah membayar seluruh keberadaan kita di atas kayu salib. Kalau dia tidak melakukan itu,
maka kehidupan kita akan terus-menerus terjebak di dalam kehidupan masa lalu kita. Jadi yang pertama, latar belakang keadaan umat Israel pada masa itu adalah mereka hidup di dalam pembuangan. Mereka melakukan penyembahan berhala. Lagi-lagi mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Pada waktu Musa seperti itu. Pada waktu kepemimpinan si A begini juga. Nanti sampailah kepada kepemimpinan Yesaya pun, Nabi Yesaya saat itu. Mereka pun masih melakukan apa yang disebut dengan penyembahan berhala. Ini sangat menjijikan di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau selesaikan segala sikap dan kelakuan bangsa Israel, menghilangkan suatu sifat apa yang disebut dengan kehidupan menyembah berhala. Saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan coba-coba main dengan Tuhan. Kalau dia berurusan dengan kita masing-masing, maka seluruh keberadaan kita, kalau kita tidak mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, berarti kita memutuskan kita mau berontak kepada Tuhan, maka itulah yang kita alami. Kita akan hidup di dalam segala pemberontakan, kejahatan kita. Dan jangan harap saudara mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sayang dengan kita. Tetapi ada bagian kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga tidak bisa dipermainkan. Itu sebabnya bangsa Israel mengulang kembali melakukan penyembahan berhala. Ini yang sangat keji di hadapan Tuhan. Ada kemunafikan agama dan ketidakadilan. Ini juga menggambarkan sebuah kondisi bahwa pemimpin-pemimpin agama pada saat itu di dalam Yesaya pasal yang ke-56. Di sana dicatat, dijelaskan bahwa mereka bangsa para pemimpin rohani mereka salah di mata Tuhan. Ada kemunafikan agama. Tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia dalam ibadah. Kalau di tempat ini luar biasa. Saya lihat saudara-saudara yang hadir setia-setia semua sama Tuhan. Ya. Setia bukan cuma hanya hari Minggu ya saudara ya. Karena bagi Tuhan hari Minggu memang hari Sabat, hari istirahat. Tetapi dari waktu ke waktu kita harus selalu setia dimanapun kita berada. Ibadah dilaksanakan hanya untuk motivasi yang salah. Terlalu banyak saudara zaman sekarang ini, banyak saudara ibadah itu dijadikan kendaraan untuk meraup keuntungan. Saya mau boleh katakan hal ini di tengah-tengah saudara. Hati-hati. Ibadah bukan tempat untuk mencari keuntungan. Bukan. Ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Ibadah adalah bagaimana kita saat ini orang yang berdosa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkati gerejanya, itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kelimpahan atas gerejanya, itu kemurahan Tuhan. Tetapi gereja bukan untuk dijadikan motivasi yang salah. Ini yang terjadi pada masa itu. Itu sebabnya Tuhan berurusan dengan bangsa yang ada saat itu, yaitu bangsa Israel. Kemunafikan agama, mereka berdoa, berpuasa, seakan-akan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sesungguhnya bagi Tuhan adalah sebuah kekejian saudara. Saudara kalau berbicara tentang kekudusan itu bukan 99%. Gak ada kekudusan 90% gak ada. Sisanya Tuhan tambahkan lagi. Gak ada. Kekudusan itu adalah 100%. Itu kekudusan. Sempurna. Nah bangsa Israel. Mereka berhadapan dengan ibadah. Berhadapan dengan suatu agama. Mereka penuh dengan segala bentuk kemunafikan. Memang berdoa. Memang berpuasa. Tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi.
Seakan-akan orang melihat, memang kita bisa dapat tertipu. Ya, casing itu macam-macam saudara. Orang kalau mau menutupi segala bentuk-bentuk hal-hal yang salah, itu banyak saudara casingnya saudara. Kalau beli handphone, orang mau pasang casing bentuk bermacam-macam, banyak saudara ya. Beli motor pun kalau mau pakai casing yang lain, juga bisa saudara. Jadi kalau soal bicara tentang casing, banyak tawarannya saudara. Nah, hal itu pun terbawa. Ternyata sudah pernah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel pada masa lalu. Bahwa mereka seakan-akan menyembah Tuhan, berpuasa, berdoa. Tetapi Tuhan melihat kekejian. Saudara baca itu di dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ketiga. Sana jelaskan sekali saudara. Terang benderang apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan melihat. Sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada seseorang yang mau memberikan persembahan. Tuhan Yesus katakan, pergilah dahulu, berdamailah. Karena memang gak bisa ditawar-tawar. Kalau kamu berdoa, berpuasa, tetapi kamu tidak berdamai dengan orang yang ada di dekatmu, maka kehidupan agama apa ibadahmu itu tidak menyenangkan Tuhan. Saya lanjutkan. Saya buat kata-kata statement seperti ini saudara. Agak panjang memang. Bisa dibantu? Ya. Masa pengasingan atau pembuangan akan menjadi masa yang penuh dengan depresi, rasa malu, dan putus asa. Mereka atau yaitu disebut dengan bangsa Israel telah mengecewakan Tuhan. Orang Israel telah melanggar perjanjian yang sudah dibuat. Jadi kalau bicara tentang melanggar perjanjian bukan Tuhan yang melanggar. Tetapi bangsa Israel, umat Allah, umat pilihan Tuhan. Kita sebagai orang percaya yang selalu melanggar perintah Tuhan. Yang selalu mengambil bagian yang disebut dengan melanggar Tuhan. Jangankan melanggar Tuhan, yang di luar saja sering kita langgar. Jangan dulu bicara tentang Tuhan, bicara tentang hal realita di dalam kehidupan kita. Yang ada di luar sana, berapa banyak kita sering melanggar. Jujur, kita selalu mendapati diri kita ini penuh dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran, saudara. Nah, bangsa Israel sangat mengecewakan Tuhan, melanggar perjanjian, dan pada masa itu, ketika semua bangsa ditaklukkan dan dibuang ke pengasingan, seolah-olah bangsa itu sudah tidak ada, atau mati, atau di dalam kuburan. Yang dibutuhkan kita atau yang dibutuhkan bangsa Israel pada masa itu adalah apa saudara? Sebuah kebangkitan. Tidak kurang tidak lebih yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada masa itu adalah sebuah kebangkitan. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Yang ada adalah sebuah kebangkitan. Itu sebabnya saya ulang lagi sekali lagi Bapak Ibu permisi. Yesaya pasal yang ke-60 ayat pertama dikatakan bangkitlah. Bangkit. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk merubah kehidupan, untuk mengalami kelimpahan, untuk melihat masa-masa yang akan ada di depan saudara dan saya melihat penuh dengan kemenangan. Tidak ada cara lain. Yang ada hanya dengan cara kebangkitan. Dan kebangkitan itu kita sudah lihat. Kita sudah terima. Di mana itu? Peristiwa di mana Yesus telah bangkit. Kurang cukupkah apa yang telah Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Sejarah mencatat. Sejarah mencatat. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Menjelaskan, mendeklar bahwa setiap kita semua
akan hidup penuh dengan kemenangan, saudara. Kemenangan. Orang mengira Yesus mati untuk selama-lamanya. Tetapi dunia dengan mata telanjang juga melihat kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Dan itu adalah sebuah kemenangan dari maut. Next. Dikatakan Tuhan dalam belas kasihannya, dalam kasih karunia-Nya yang besar, menjangkau setiap orang Israel, menjangkau setiap kita semua, di dalam pengasingan kita di Babel, di dalam keterpurukan kita, di dalam kejatuhan kita, di dalam kegagalan kita. Tuhan dalam bentuk kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, penuh dengan belas kasihan-Nya, Dia menghampiri. Dia terus menghampiri. Dia bukan mau menjauh, tetapi Dia terus menghampiri. Tuhan menghampiri. Tuhan terus datang menghampiri. Dia bukan menjauh. Pada saat Dia lihat kita dalam bentuk kejahatan, pada waktu kita sedang melanggar Tuhan, pada waktu kita berontak kepada Tuhan, pada waktu kita berbuat jahat di hadapan Tuhan, menipu orang, atau membunuh orang, atau merugikan orang, dan sebagainya, dan teman-temannya, saya mau katakan, Tuhan tidak menjauh. Tuhan tidak menjauh. Tetapi dengan penuh belas kasihan, penuh dengan kasih karunia, Dia dampiri kita. Dia datangi kita. Dia terus menyampaikan promosi. Dia terus menyampaikan ada diskon, enggak. Dia berikan semuanya untuk setiap kita semua. Kalau kita kan suka kalau beli barang yang ada diskonnya, yang ada promosi-promosinya. Nah, Tuhan Dia tawarkan dirinya. Dia tawarkan semua. Dia tawarkan hidupnya. Dia tawarkan semua. Dia selalu memikirkan setiap kita. Tuhan selalu memiliki hati untuk orang-orang pemberontak, saudara. Bukan berarti pemberontakan kita Dia setuju. Tidak. Tetapi kehancuran kita itu, Dia melihat, Dia begitu sangat prihatin dan Dia segera ingin menolong kita. Itu yang ada di dalam pikiran Allah, di dalam hati Allah, untuk segera menolong setiap kita. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang penting pada pagi hari ini. Ada beberapa poin yang perlu kita belajar, saudara. Tadi baru pendahuluan, pembukaan. Jadi sabar ya saudara ya. Panjang ini saudara. 2 buku saya rangkumkan saudara. Bagaimana gereja atau umat Tuhan dapat bangkit dan membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kalau kita tahu ayat firman Tuhan datang kepada kita dalam bentuk yang sedemikian keras itu, dikatakan bangkitlah. Nah sekarang bagaimana Pak? Apa cara saya? Apa daya saya? Kalau saya tahu bahwa Tuhan inginkan saya supaya saya menang, karena saya tahu bahwa Tuhan inginkan saya betul-betul mengalami kemenangan, tapi bagaimana caranya Pak? Apa langkah saya? Apa yang harus saya perbuat? Saudara, tentu ada begitu banyak informasi-informasi yang dapat menolong kita dan juga dapat membuat kita juga keliru. Dan harus hati-hati saudara. Kalau tawaran-tawaran untuk saudara keluar dari keterpurukan atau bangkit dari kegagalan, dan ada sebuah seminar marketing atau motivasi atau sebagainya, saudara saya mau katakan, ya oke saja, tetapi itu tidak mengurangi nilai kebenaran. Sebenarnya yang Tuhan sudah tawarkan itu sudah cukup banyak saudara. Cukup valid untuk kita pegang dan kita bawa di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, langsung saja, next. Dibutuhkan vision, panggilan, vision, panggilan kita. Sama seperti Yesaya pada masa itu. Dia mendapatkan Yesaya pasal 60 ayat yang pertama. Bangkitlah dan menjadi teranglah.
Nah, sekarang bagaimana bangkit? Tuhan ingatkan kembali. Yesaya pasal yang ke-6. Pada waktu Yesaya dijumpai Tuhan. Rasa-rasanya ini sebuah peristiwa yang tidak mudah. Rasanya sebuah momen yang sangat begitu sakral. Yesaya, Tuhan, siapa saya? No. Saudara kalau memperhatikan di dalam Yesaya pasal yang ke-6 di sana, sangat jelas dijelaskan di sana. Dari sanalah maka Yesaya dapat mengerti dan memahami apa maksud Tuhan, saudara. Ya, sebentar. Yesaya mendapatkan panggilan Allah yang cukup kuat, konfirmasi yang cukup kuat. Sekarang bagaimana cara saya untuk bangkit, Pak? Bagaimana cara saya untuk dapat keluar dari keterpurukan dalam situasi yang mendesak, situasi yang menekan? Ingat, siapa saudara di hadapan Tuhan? Ingat, siapa engkau? Siapa kita di hadapan Tuhan? Yesaya mau mengajarkan kita pada waktu dia mendapatkan panggilan dari Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Sama dengan Rasul Paulus yang Paulus alami. Begitu dia berhadapan dengan situasi yang begitu menekan dia, dia ingat akan panggilannya. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ke-11, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini luar biasa. Yang ku kehendaki mengenal Tuhan dan kebangkitannya. Orang lain yang kepinginnya itu adalah keluar dari masalah, cepat kaya, jalan-jalan, lupa segala-galanya. Nah itu jadi masalah. Itu yang tidak Tuhan inginkan. Tapi kalau engkau menyadari, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Kalau engkau bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana aku bisa mau bangkit? Kau sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan kepadamu, apa panggilanmu? Apa yang harus kau perbuat? Tujuan dari bergereja itu, saudara. Maksud dan tujuan dari bergereja adalah supaya menyadari pada waktu saudara ditempatkan di dalam gereja di tempat ini, sesungguhnya engkau bukan cuma pendatang, engkau bukan penonton, engkau bukan cuma hadir melihat dan menggurui atau menilai situasi keibadah yang ada. Bukan. Engkau hadir ke tempat ini karena engkau ingin menggenapi rencana Tuhan. Engkau hadir di tempat ini karena engkau sadar dengan sesungguh-sungguhnya bahwa engkau ingin melaksanakan rencana Tuhan yang ada, yang Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hidup saudara, dan kau akan melaksanakan di dalam gereja tempat ini. Kalau semua itu dilakukan, maka saudara memahami fungsi dan tujuan saudara di tempat ini. Bukan sibuk cari kesalahan. Bukan sibuk mencari persoalan. Tetapi sibuklah seakan-akan engkau belum mencapai pengenalanmu akan Tuhan. Engkau rajin beribadah, engkau rajin berdoa, engkau rajin menjangkau jiwa, engkau memiliki keberanian yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu loh saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan bagaimana cara yang saya bangkit? Bukan engkau mencari bantuan dari tempat yang lain. Kemudian engkau membuka bantuan tempat lain, atau maksud saya adalah bantuan keuangan dan sebagainya. Bukan. Nyicil sekarang ini kan banyak marak di online. Orang kalau sedang dalam posisi yang sulit, banyak tawaran-tawaran seperti itu, saudara. Bukan. Tapi ingat, Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia setia. Dia tidak akan membiarkan kita. Aduh saudara,
Saya ini lama ikut Tuhan, saudara. Saya lama ikut Tuhan dari nol, saudara. Pada waktu itu saya sedikit cerita. Gak apa-apa ya Bu ya, saya sedikit cerita ya. Saya ini dari latar belakang keluarga yang gak mampu-mampu sekali, saudara. Dari kehidupan saya 6 bersaudara, hampir semua gak lulus sekolah, saudara. Yang namanya juga 6 laki-laki jagoan semua, saudara. 6 laki-laki jagoan semua. Jadi zaman masa-masa itu kalau kita sekolah, orang tua sudah suruh sekolah, kita gak mau sekolah. Kita pergi sana, pergi sini, ya pokoknya menikmati hidup kacau-kacauan lah, saudara. Hingga satu cerita, singkat cerita, saya dari latar belakang sekolah militer, 4 tahun saya ada di Angkatan Laut, dan seharusnya saya bisa melanjutkan ke Letnan 2, tetapi saya putuskan tidak. Seharusnya saya bisa ke swasta juga bisa, saya jadi mualim 1, tetapi saya putuskan saya tidak. Itu harapan orang tua saya supaya saya lanjut. Tetapi saya pada waktu itu saya tidak. Saya memutuskan melayani Tuhan, saudara. Orang tua saya bertanya, kamu mau makan apa? Waktu kamu memutuskan untuk melayani Tuhan, kamu mau makan apa? Hah? Seperti itu, saudara. Tetapi keinginan saya, kerinduan saya cukup kuat. Saya mau melayani Tuhan. Hingga akhir cerita, saya tinggalkan semua. Saya melayani Tuhan. Bukan saya melayani Tuhan dengan langsung tiba-tiba saya jadi pendeta, saudara. No. Tahu dari mana saya mengawali pelayanan saya, saudara? Saya menyiapkan minum gembala saya. Pagi-pagi saya lapi meja. Saya cuci kamar mandi. Saya semprot, saya sikat. Saya panaskan mesin mobil. Saya kadang disuruh ngepel ini. Saya ngepel dengan sungguh-sungguh. Itu kerjaan saya melayani Tuhan. Luar biasa ya, saudara ya. Luar biasa itu, saudara. Saya kalau ingat-ingat masa itu rasanya, aduh Tuhan terima kasih. Kalau dulu mungkin di sini, aduh Tuhan kok kayak gini. Tapi kalau sekarang, oh Tuhan terima kasih. Kalau saya mendapatkan kesempatan seperti itu. Waktu saya bersih-bersih, ada anak pendeta lari sana lari sini. Jejak kakinya masih saya lihat, saya bersihin lagi. Masih lari, saya bersihin lagi. Itu yang saya kerjain, saudara. Bersihin kamar mandi, sikat kamar mandi, itu yang saya lakukan. Hingga satu kali saya ditawarkan, apakah kamu mau sekolah Alkitab? Saya bilang, apa saya layak untuk sekolah Alkitab? Kok saya lebih senang di sini, saya bilang. Senang saya. Rasanya pembentukannya ini tidak mudah. Tapi saya senang, saya bilang gitu. Enggak, kamu harus sekolah. Sekolahlah saya di Bandung. Ambil S1 saya. Saya pikir sudahlah S1 sudah cukup. Mau sampai berapa sih? Yang penting saya mau melayani Tuhan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Sudah cukup sampai itu. Saya masih belum pelayanan mimbar-mimbar dulu, saudara. Enggak seperti sekarang ini. Enggak. S1 saya pelayanan ke kota-kota lain. Tasikmalaya saya ngerintis gereja yang ada di Subang. Saya ngerintis gereja yang ada di Sukabumi. Saya ngerintis gereja yang ada di Kerawang. Beberapa satelit kita yang ada di sini Bu Fani. Yang ada di Citra Harmoni. Itu saya yang ngerintis. Saya dulu pernah masuk di Gersik. 8 tahun saya ada di sana. Ngerintis gereja. Dan kita hadir di sana. Sehingga satu kali Pak Andreas memanggil saya kembali ke pusat untuk membantu karena ada perenovasian gedung gereja. Hingga akhirnya saya ditarik ke pusat kembali. Waktu saya selesai, saya pikir sudah cukup. Apa iya dari latar belakang keluarga yang gak mampu gini bisa sampai sekolah S campur S teler, S apalah itu namanya. Ternyata bisa, saudara. Saya lanjut S2. Ya ketemulah Pak Andre di sana. Saya ambil S2 di GPPS, ambil yang MTH-nya, saudara, selama 4 tahun. Saya pikir, apa sudah cukup S2? Enggak, saudara. Saya akhirnya ambil S3 saya, yang ada di Surabaya sini juga. Dan juga semua sudah lulus, saudara. Jadi saya pikir, ini rencana Tuhan. Kalau ikut Tuhan, Tuhan tidak akan mengecewakan, saudara. Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Ya.
Dibutuhkan vision. Panggilanmu kepada Tuhan. Tanya Tuhan. Tuhan, saya ada di sini. Apa yang harus saya lakukan? Harus produktif. Harus terlibat. Jangan memanaskan kursi gereja, saudara. Jangan. Harus bergerak. Karena ini tanggung jawab semua kita. Semua kita dikumpulkan di tempat ini harus bertanggung jawab. Nah, itu masuk pada poin yang kedua. Menyadari pilihan Tuhan. Bukan saja dipulihkan. Bukan saja kita sudah dipulihkan dan mendapatkan anugerah Tuhan. Tetapi kita ini punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab dalam merespon anugerah Tuhan. Punya tanggung jawab. Tanggung jawab gereja tempat ini bukan hanya dibebankan kepada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bukan. Semua yang ada di dalam ruangan di tempat ini maupun yang tidak hadir pun semua bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau ada orang yang salah, jangan kau diam. Kalau ada orang yang salah jalan, jangan kau biarkan. Tetapi engkau harus arahkan. Engkau harus tegur dengan penuh kasih. Jangan kau menghakimi. Tapi engkau bimbing dia di dalam kasih. Arahkan di dalam kasih. Tuntun dia ke jalan yang benar. Dampingi dia. Dampingi. Agar dia dapat melewati masa-masa krisis yang ada. Itu yang dilakukan tanggung jawabnya. Amin. Jangan nuntut. Betul ya Bu ya? Jangan nuntut apa yang gereja bisa berikan kepadamu. Jangan kau tuntut. Yang harus kau tuntut dirimu. Saudara, apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Apakah saya sudah berkorban sejauh ini? Kalau dievaluasi, waduh, masih terlalu kecil. Kalau ada alat indikatornya, mungkin kalau kita dites, pengorbanan kita atas gereja mungkin masih terlalu minim, saudara. Perlu kita naikkan, mumpung masih minggu kedua di tahun yang baru. Ayo dinaikkan, ayo dinaikkan. Jangan kau bengong, jangan kau seakan-akan tidak mengerti. Engkau dengar pagi hari ini, naikkan levelmu, naikkan panggilanmu, naikkan potensimu, bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau nyanyi hanya masih mau menuntut, mulai engkau bergerak menyanyi. Kalau engkau masih mau melihat orang yang ada di depan tuh bisa engkau bergerak, yang kau mendengar, engkau mulai lompat. Jangan tunggu di depan lompat, baru di belakang lompat. Semua harus melompat. Kalau Daud bilang kalau memuji Tuhan itu di dalam kegirangan. Nah, namanya orang girang gimana sih, saudara? Masa orang girang gini? Gak ada orang girang begini. Kemudian yang ketiga, ikut terlibat dan mengambil bagian dalam pekerjaan yang besar. Kalau saudara lihat yang sekarang-sekarang itu masih terlalu kecil. Saudara kepingin sesuatu yang besar dari Tuhan? Siapa yang kepingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Wow, luar biasa. Banyak yang besar yang Tuhan bisa berikan. Masih banyak ini saudara. Ini belum semua yang Tuhan mau berikan kepada kita. Masih dia pegang, masih dia simpan. Karena dia menunggu kita. Dia menantikan kita. Respon dari setiap kita. Nah, kalau kita nggak bertanggung jawab, nggak sungguh-sungguh, bagaimana yang besar ini mau datang? Dia tahan dulu. Selanjutnya saudara, terakhir. Beberapa hal penting dan menjadi perhatian untuk bangkit. Nah, ini perlu masuk ini. Ini makin dalam makin masuk saudara. Ya. Yang pertama, perlu dan disadari pentingnya pertobatan. Pertobatan dan kerendahan hati. Saudara, gak ada kunci-kunci, kiat-kiat untuk bangkit. Yang paling penting itu ini. Bertobat dan rendah hati.
Sudah nggak ada lagi kuncinya yang lain. Untuk mengalami kebangkitan yang sejati, bertobat, rendah hati. Sudah. Nah kalau saudara nggak mau bertobat di hadapan Tuhan, malah saudara menggurui Tuhan, mengatur Tuhan, percayalah, engkau akan biasa-biasa saja. Begitu-begitu saja. Bertobat. Harus bertobat massal. Harus bertobat. Semua harus bertobat. Tidak terkecuali, semua harus bertobat. Dan mulai rendah hati. Karena ini yang Tuhan senangi. Ini yang buat Tuhan senang. Umat Israel dari waktu ke waktu itu disuruh Tuhan tuh bertobat. Dan rendah hati. Karena Alkitab mencatat di sana. Waktu mereka perjalanan, mereka keluar dari padang gurun. Coba apa yang mereka lakukan? Bangsa ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Melawan Tuhan. Coba, tegar tengkuk. Tawar hati. Coba, bayangkan. Itulah yang Tuhan inginkan agar supaya bangsa ini tobat. Tobat, udah titik. Kemudian rendah hati. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, Tuhan itu terang, di dalam dia tidak ada kegelapan sama sekali. Ini kaitannya sama tadi tuh loh saudara, Yosua pasal yang ke-60 ayat yang pertama. Tuhan itu terang dan tidak ada kegelapan sama sekali. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8 juga dikatakan Tuhan ingin kita tinggal bersama dengan dia. Dan menjadi anak-anak terang. Dikatakan bangkitlah menjadi teranglah. Berarti Tuhan ingin agar supaya kita menjadi anak-anak terang. Nah kalau sudah tahu bahwa identitas kita, status kita ini terang, ya sudah, sadarilah. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan mau. Lanjut. Adanya suatu keinginan dan kemauan untuk mengalami perubahan dan kemenangan. Tadi di awal-awal sudah saya singgung. Ya, kalau saudara datang pagi hari ini dan Tuhan menyampaikan pesan hal ini untuk kita mengalami perubahan, maka berubahlah. Ya, perubahan kita akan alami bersama-sama. Dan yang terakhir, memahami bahwa kegagalan pintu peluang untuk mengalami keberhasilan. Peluang untuk bertumbuh. Baca dulu ayatnya Amsal pasal yang ke-24. Saya baca dulu Amsal pasal yang ke-24. Bentar saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-16. Dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun Saya ulang. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun. Nah ini kan bicara tentang bangkit. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Itu sebabnya tadi saya katakan bertobat dan rendah hati. Jangan jadi orang fasik, mengeraskan diri, berlaku sombong. Itu musuhnya Tuhan semua. Sudah buang aja. Udah pinggirkan saya semua itu. Buang, rasanya sudah gak tepat. Mau dibawa-bawa masuk ke tahun 2025 ini. Ya. Terakhir saya tutup dengan kata-kata ini. Salah satu karunia terbesar Allah untuk kita adalah sukacita dari mencoba lagi. Coba lagi yuk, ya. Karena tidak ada kegagalan yang sifatnya final. Waduh, sudah. Ini paling berat, Pak. Ini kayak saya udah di ujung-ujungnya, Pak. Sudah saya rasanya nggak ada harapan. Sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi ini dan macam. Semua pokoknya
Pokoknya perbendaharaan kegagalan itu ngumpul semua. Pak, saya udah gak bisa melakukan apa-apa lagi. Sudah, ini sudah memang betul-betul hopeless. Sudah selesai. Siapa yang bilang? Yang bilang itu siapa? Kalau orang Tuhan itu masih lihat kita itu loh. Rencananya itu masih begitu banyak yang dia siapkan kok. Kok saudara sudah mengklaim diri saudara itu sudah selesai. Sedangkan kata Tuhan, no. Masih tetap dalam jalur Tuhan, tetap dalam track Tuhan. Kalau boleh saya ingin mengundang para pemain musik untuk maju ke depan, saya mau berdoa. Saya berdoa buat setiap saudara pada pagi hari ini. Biarlah bagian kebenaran firman Tuhan yang kita dengar bersama dapat menolong setiap kita semua. Dan kita mau mengevaluasi di tahun yang baru ini, kita percaya ada kebaikan demi kebaikan Tuhan yang Tuhan arahkan, yang Tuhan sediakan, serta yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Saya mau berdoa buat setiap saudara pada pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati saya mengundang setiap kita semua untuk mari bangkit berdiri bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak untuk terima setiap pujian, penyembahan. Dia Allah yang layak untuk menerima segala hal. Karena Dialah Tuhan di atas segala-galanya. Dia yang mengendalikan setiap kehidupan kita. Dia yang sanggup, Dia yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Dia Allah yang begitu dahsyat, yang tak dapat kita lampaui. Karena kita manusia yang terbatas. Sedangkan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang besar, yang dahsyat dan yang ajaib, yang ada saat ini dan yang hadir di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang akan berangkat bersama-sama dengan kita, mengarungi setiap kehidupan yang ada di tahun ini bersama-sama. Sebab Dia Tuhan adalah gembala kita yang hidup. Sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, Dia Tuhan yang selalu hadir. Sekalipun di dalam lembah yang paling dalam, Dia ada di sana dan menarik kita untuk keluar dan membawa kita, mengangkat kita untuk bangkit dalam segala hal. Bangkit dari setiap hal yang menyandera kehidupanmu. Bangkit dari setiap hal yang mengikat engkau saat ini. Hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku berdoa pada pagi hari ini, ya Allah, Engkau sungguh Allah yang mengasihi, Allah yang mencintai, Allah yang peduli, Allah yang berempati. Engkau Tuhan yang dapat menolong setiap kami semua. Hadir dan menolong kami. Apapun masalah yang akan kami hadapi. Walau kami sering mendengar apa yang orang katakan di tahun ini, tetapi itu tidaklah mengecilkan semangat kami, daya juang kami, ketahanan kami, dan keyakinan kami bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memegang kehidupan kami. Kalau Tuhan yang memegang kehidupan kami, maka Tuhan yang akan menyediakan, maka Tuhan yang akan membuka jalan, maka Tuhan yang akan memberikan janji-janjinya atas setiap kehidupan kami. Dan harapan-harapan terbaik akan dihadirkan Tuhan, akan Dia berikan kepada setiap kami dan semua kami yang mengasihi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap Jumat-Mu, ya Tuhan. Umat Tuhan di tempat ini, apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan, mata-Mu Tuhan terarah
melihat, dan Engkau Allah yang akan turun serta menggapai mereka, menolong mereka, menjangkau kehidupan mereka. Berkati setiap umat Tuhan di tempat ini. Berkati gerejamu yang ada di tempat ini ya Bapa. Karena kami tahu rencana besarmu akan terjadi bagi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan selalu hadir dan ada untuk gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan bagi setiap kami semua di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Kita tahu bahwa benar Tuhan yang telah menjadi terang, yang memampukan kita menjadi terangnya. Haleluya. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diberitakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau yang memampukan kami untuk bangkit. Bangkit untuk menerima pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami di tahun yang baru. Engkau juga yang memampukan kami untuk bangkit mengerjakan apa yang sudah Tuhan siapkan. Biarlah kami meresponi panggilan untuk mengalami perubahan, mengalami sebuah transformasi. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan sudah diberitakan. Saya percaya firman ini mempersiapkan kita untuk melangkah maju dengan satu confidence, keyakinan bahwa tidak pernah kita melangkah sendirian. Seringkali kita berkata, kalau seandainya aku memiliki ABC maka aku akan bisa bangkit. Tetapi hari ini firman Tuhan menyatakan bukan apa yang kau miliki, tetapi siapa yang kau miliki. Siapa yang bersamamu adalah kunci awal kebangkitan. Yesus Kristus Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalammu. Dan kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kami juga mau memberikan persembahan kami. Kami juga bangkit untuk memberi dengan sukacita. Bangkit untuk berkorban di dalam kekurangan kami memberi. Karena kami tahu itu yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami tahu Jehovah Jireh, Engkau yang selalu mencukupi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Kami melangkah untuk memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.